kasih buat pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ada di tengah kami. Yeshua HaMashiach, Ruah Elohim. Mari berkuasa, mari mencengkeram. Biarkan hidup kami ada di dalam seluruh kegenapan-Mu. Masukkan kami dalam rencana-Mu yang sempurna. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau ada, kami mau di putaran terakhir menjadi orang-orang yang bersama Engkau sederap seirama. Mari bicara Tuhan, tolongi kami, tembusi kami sampai yang paling dalam. Kami mau berubah, kami mau belajar, kami mau Tuhan kerjakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara, selamat hari Minggu. Saudara, hari itu saya bertemu dengan seorang yang cukup kaya raya, saudara ya. Saudara, dan dia baru saja bertobat, saudara. Tidak lama, baru kurang lebih 2 bulan, saudara. Dan kemudian dia memutuskan untuk bergabung dengan kami, dengan Mahanaim, dengan semua kegerakan kami. Saudara, dan begitu dia memutuskan untuk bergabung dengan kami, saudara, istrinya itu malamnya langsung mendapat mimpi. Saudara, dan istrinya mendapat mimpi bahwa dia sekeluarga bersama teman-temannya akan dibunuh kalau bergabung dengan Mahanaim. Saudara, dan kemudian dia berkata, "Bu, istri saya tuh belum Kristen, istri saya tuh kejawen. Malam pertama sudah mimpi." Saudara, dan kemudian singkat cerita saya bilang, "Oke, mimpinya bagaimana?" Ya, ada suara yang akan membunuh kami. Bahkan dia berkata kamu akan kecelakaan mobil dan itu membunuh kamu semua. Saudara, singkat cerita saya bilang oke, saya bawain minyak urapan, saya bawain tumen, dan saya bilang kalau kamu pergi kemanapun siram ya semuanya, urapin. Saudara, dan setelah itu dia pergi, saudara. Dan dia pergi, itu mobil saudara bisa muter. Dan muter setelah itu bergulung saudara. 3 kali. Sudah muter bergulung-guling saudara 3 kali. Kemudian ditabrak kontainer. Saudara bisa bayangin. Saudara, dan yang luar biasa, mobilnya hancur. Sampai semua orang berpikir pasti orangnya sudah tidak ada yang hidup. Tapi mereka semuanya yang di dalam mobil, tidak ada satupun yang luka, saudara. Tidak ada satupun. Saudara, mereka tidak ada lecet pun tidak. Saudara, singkat cerita mereka pulang dengan kesaksian yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang ajaib bisa melindungi. Bahkan pada waktu iblis mengancam begitu jelas. Tetapi ceritanya belum selesai sampai situ. Saudara, dan kemudian istrinya mimpi lagi. Saudara, bahwa dia akan dipukul iblis. Karena dia tetap bergabung dengan kami. Saudara, dan kemudian tiba-tiba saudara dia jatuh. Dan dia tidak bisa bergerak. Saudara, leher ini sampai ke bawah sakit semua. Dan dia tidak bisa bergerak. Saudara, dan singkat cerita dia datang ke tempat kami. Saudara, dia ketemu Joshua hari itu. Saudara, dan didoakan sama Joshua. Seketika itu juga sembuh, saudara. Ini baru terjadi 1 bulan yang lalu. Seketika itu juga sembuh. Tapi saudara, istrinya di rumah. Seketika itu saudara tidak bisa bergerak kepalanya. Saudara, dan akhirnya minta janjian ketemu saya. Saudara, istrinya saya doain. Saudara, saya doain, seketika itu juga sembuh. Saudara, dari tidak bisa bergerak kepalanya, sakit sampai suntik morfin. Saudara, dokter bingung dicari di MRI, tidak ada masalah. Saudara, suntik morfin tetap tidak sembuh. Saudara, dan kemudian saya doakan. Seketika itu juga. Saudara, sejujurnya saya memang lihat kuku besar tertancap saudara di belakangnya. Saudara, dan saya pegang punggungnya, saya doakan. Seketika itu juga sembuh. Tapi seketika itu juga saudara ya, pembantunya di rumah lumpuh. Saudara, sebegitu real.
Singkat cerita, akhirnya saya utus Ibu Mary, saudara, untuk mendoakan pembantunya. Saudara, dan kita bilang ini nggak bisa main-main nih. Kita harus ikat dan harus buang supaya nggak pindah lagi. Saudara, dan Ibu Mary datang mendoakan, mengikat dan membuang roh itu, saudara, ke alam maut atau ke black hole, saudara, dan kemudian membantu itu seketika itu jalan. Tetapi pada waktu malam, saudara, setelah semuanya beres nih, saudara, tidak ada lagi yang pindah-pindah hari ini. Saudara, istrinya bermimpi lagi. Dan mereka semuanya hari ini sedang on fire sekali. Melayani Tuhan yang luar biasa. Saudara, mereka bikin ini, bikin itu. Saudara, ya lagi on fire lah pokoknya. Saudara, dan malamnya istrinya bermimpi lagi. Saudara, mimpinya sangat jelas. Saudara, mimpinya berkata begini, kalau kamu masih gabung dengan pelayanan itu, maka kamu akan menghadapi 3 dari kami. Saudara, dan dia sebut namanya. Saudara, yang pertama dia sebut Asmodeus. Saudara, yang kedua dia sebut Baal. Dan yang ketiga dia sebut Beelzebul. Saudara, istrinya ini bukan orang Kristen yang tahu nama itu. Sama sekali tidak tahu nama itu. Saudara, dan roh ini berkata sangat jelas. Kalau kamu masih bergabung, kamu akan menghadapi. Dan roh ini berkata, aku yang memberi kamu kekayaan. Aku yang memberi kamu kesuksesan. Aku yang memberi kamu keberhasilan. Kalau kamu bergabung, awas. Saudara, saya berdoa ini tidak membuat saudara takut. Saya berdoa ini membuat saudara tahu bahwa Tuhan kita berkuasa lebih dari apapun. Saudara dengar ceritanya bagaimana itu terguling 3 kali. Saudara muter, ditabrak kontainer dan tidak ada satupun yang luka. Saudara, bagaimana sekali doa, saudara, dia sudah berobat sampai ke dokter syaraf yang terbaik. Karena ini orang kaya banget, saudara. Saudara, dan sama sekali tidak bisa menolong. Tapi satu doa, simple doa, menyembuhkan. Saudara, persoalannya pada waktu istrinya cerita, tiba-tiba saya berkata, seberapa kegerakan ini menakutkan iblis. Seberapa buat iblis ini sangat berbahaya. Saudara, ini yang menjadi sebuah tanda tanya buat saya. Tapi ini juga membuat saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena lewat hal ini membuat saya makin mengerti persisten bahwa apapun yang kita buat, deklarasi, doling, penginjilan, saudara, mungkin saudara doa syafaat, penyembahan, tidak ada yang sia-sia. Karena itu begitu menggetarkan kuasa kegelapan. Nah, saudara, pada waktu dia bicara seperti itu membuat saya mulai mempelajarinya. Saudara, saya mempelajari 3 roh ini setidaknya. Saudara, dia tinggal di Jakarta dan dia sangat sukses di Jakarta. Saudara, ya, jadi karena itu saya mempelajari roh ini. Supaya kita semua terlepas. Tapi supaya kita juga berhati-hati. Supaya kita juga makin kuat. Supaya kita makin bijaksana. Amin. Saudara, mari kita belajar, saudara. Saudara, Asmodeus ini ciri dan gejalanya. Saudara, menurut Talmud, saudara, Salomo itu bahkan meminta bantuannya untuk menyelesaikan firman. Menyelesaikan bait Allah. Saudara, roh ini kerjanya apa, saudara? Saudara, ternyata menurut Talmud dan berbagai sumber yang lain, roh ini adalah dulunya di surga pengajar, saudara. Dia mengajar Taurat atau peraturan-peraturan. Dia mengajar, saudara, pengetahuan. Saudara bisa bayangkan, pantas roh ini berkata, aku yang buat kamu berhasil. Aku yang membuat kamu kaya. Saudara, dan roh ini setelah jatuh disebut roh dari nafsu, saudara. Dialah yang memberikan kekayaan. Saudara, dia yang memberikan, saudara,
namanya keberhasilan. Saudara, ada yang berkata dia yang datang ke Tuhan dan berkata, sembah aku, maka seluruh dunia akan aku berikan. Saudara bayangkan, dia datang ke Yesus loh, berani-beraninya. Dan bilang, sembah aku, seluruh dunia akan aku berikan. Saudara, dan roh ini juga saudara setelah jatuh membuat orang itu tiba-tiba dapat lotre. Dia istilahnya saudara, roh dari games. Semua games. Maaf kata saudara, saudara TikTok, semua game saudara, idenya dari dia. Saudara, semua yang wow, semua permainan, semua yang menyenangkan, saudara banyak sekali yang idenya dari dia. Saya berdoa saudara waspada dengan ini. Dan satu lagi, dia sangat suka dengan orang freelance atau orang yang freeman dan tidak mau di bawah tuduh. Saya berdoa biar ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Saudara, dan mari kita lebih lagi. Saudara, sekarang kita mau bahas yang pertama karena dia adalah roh dari semua nafsu. Kita mau pelajari kata Roma, saudara ya. Saya ambil langsung yang The Message. Fokus kepada diri sendiri adalah kebalikan dari fokus kepada Tuhan. Siapapun yang asik dan tenggelam dalam dirinya berarti mengacukan Tuhan. Memikirkan diri sendiri lebih daripada Tuhan, itu berarti tidak mempedulikan siapa Tuhan dan apa yang dia kerjakan. Saudara, kita bisa fokus dengan persoalan kita. Kita bisa main game HP tanpa sadar 3 jam. Kita bisa main saudara dan nonton. Saya nih penggemar film. Saudara, dan bisa bermain dan nonton tanpa sadar 3 jam. Saudara, hari itu Tuhan menyuruh saya sabatikal. Saudara, bulan ini yang di Mahanaim, saudara, bulan Februari Tuhan minta kita semua sabatikal. Setiap orang minimal sabatikal 6 jam. Saudara, tidak ada HP. Saudara ya, tidak ada makanan. Cuma boleh air putih. Dan tidak boleh saudara yang lain. Cuma Alkitab saudara ya. Dengan ballpoint. Kita mau lepas dari semua teknologi. Kita mau lepas dari semua pengaruh saudara ya. Saudara, apapun yang di dunia, buku-buku dan pendapat manusia. Kita mau kita dengan Tuhan. Saudara, dan saya tidak bicara yang lain. Saya bicara diri saya. Baru 3 jam saudara. Saya sudah berpikir gini, aduh. Ini kalau kopi enak, baru 3 jam. Saudara, di tengah hadirat Tuhan, di tengah Tuhan cerita, saudara baru 3 jam udah pengen kopi. Saudara 4 jam sudah mulai kepikir gini, ada yang penting gak ya di HP? Saudara, tiba-tiba gatal banget lihat HP saudara. Saudara, saya tahu masih 2 jam lagi. Saudara, dan kemudian saudara, saya 2 jam yang terakhir itu bergumul dengan sangat. Antara baca Alkitab udah gak mood. Saudara ya, doa udah gak semangat. Tapi saya setiap kali lihat jam, aduh masih 1 jam lagi ya. Aduh masih. Saudara ya, walaupun saya nyanyi, saudara dengan suara yang haleluya saudara ya. Saudara, dan saya berkata gini, Tuhan, parahnya hatiku. Parah. Ternyata saudara, 6 jam aja untuk fokus dengan Tuhan. Untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Untuk hanya memikirkan Tuhan. Gak bisa saudara. Too much tentang diri saya. Too much tentang dunia. Terlalu banyak lust. Dan hari ini saya coba membagikan buat saudara. Mari cek hidup kita. Seberapa kita ini penuh dengan ide kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita.
Saudara, selama 6 jam saya mencoba tidak memikirkan apapun tentang mana itu. Saya cuma mau dari Tuhan, bukan dari saya. Dan itu ternyata tidak gampang. Saudara, kalau kita mau bawa firman, ya, saudara, beberapa bulan ini saya mulai ditegur Tuhan. Saudara, kalau yang satu mulai tahun lalu. Mulai tahun lalu Tuhan bilang gini, kalau baca Alkitab tidak pakai HP. Tidak pakai iPad. Kecuali kalau di luar kota. Ya, di rumah harus pakai buku. Yang setebel-tebel gaban. Ya, kenapa? Karena mata saya butuh huruf gede-gede. Terus kemudian saya bisa pakai kacamata tapi gak suka. Dan saya butuh coret-coret. Jadi saya cari Alkitab yang tebel banget. Supaya saya bisa coret-coret di Alkitab saya. Karena Tuhan bilang gini, enggak ya. Biar bagaimana gadget ini memasukkan kau sangat banyak. Sehingga engkau sedikit sekali mendengar Tuhan. Saudara, 2 bulan terakhir ini. Saudara, Tuhan bilang begini. Enggak ada cari ayat lewat gadget. Saudara, jadi gini ya, ini ngaku dosa saudara. Saya itu kalau bawain firman gini. Pertama saya doa dulu sama Tuhan. Tuhan, temanya apa? Engkau mau bicara apa? Kemudian nanti Tuhan bicara misalnya kelembutan. Saya tinggal ketik kelembutan. Saudara, dan kemudian keluarlah semua kan. Ayat kelembutan. Nah, dari situ saya baca, saya ambil beberapa. Saudara, dan Tuhan bilang, enggak nak. Enggak begitu caranya. Bisa enggak engkau lebih mendengar sama aku? Lebih banyak. Bisa enggak engkau tanya, kalaupun aku ngomong kelembutan, tanya dulu. Kau mau bawa kemana itu kelembutan? Artinya apa? Biarkan aku cerita dulu dari hatiku. Saudara, dan saya baru 2 bulan. Termasuk pada waktu pagi ini. Tuhan berkata, ajari mereka tentang roh ini. Tapi tentang dampaknya yang sudah begitu dalam menyerbu di dalam hidup kita. Demikian juga pelayanan. Saudara, walaupun saudara saya berkata saya melakukan buat Tuhan. Tapi sejujurnya pikiran saya sangat banyak. Begini, pokoknya ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Saudara, dan saya mulai belajar tahun ini, baru tahun ini loh saudara. Saudara, kecuali kalau misalnya Tuhan bilang ya sangat jelas, Monas 34 provinsi itu Tuhan sangat jelas. Saudara, tapi tak mulai tahun ini saya mulai tanya, Tuhan bulan Januari apa? Tuhan Februari apa? Dan waktu saya mulai tanya Februari apa, Tuhan bilang, Sabatika, setiap anakmu ajari Sabatika 6 jam. Saya berdoa, saudara mari belajar untuk mendengar Tuhan lebih lagi dalam segala aspek hidupmu. Kita teruskan, bagaimana menang atas keinginan daging. Saudara, Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, hari-hari ini Tuhan berkata dengan sangat jelas. Bisa enggak kamu, ya 4 tuh saudara. Berjalan dengan roh, membiarkan roh Allah membimbingmu. Tolong bukain, susah. Biarkan roh Allah membimbingmu. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Melangkahlah menurut roh. Saudara, saya mau supaya kita 4 hal ini aja. Saudara, yang pertama berjalan dengan Roh Kudus. Bagaimana saudara berjalan dengan Roh Kudus? Ini cara saya ya, simple saudara. Setiap kali saudara mau pergi, saudara bilang gini, Roh Kudus tolong jalan sama saya. Dan usahakan kalau saudara tidak ketemu orang, berbahasalah roh sebanyak mungkin. Saudara, saya kalau di mobil, saya akan, kalau sendirian saya bilang, saya belajar saudara.
Saudara, dari mana saya belajar? Dari Smith. Smith berkata, saya tidak pernah membiarkan ya bahwa hati saya, pikiran saya kemana-mana. Dan karena itu dia bilang, saya akan berbahasa roh dengan sangat keras. Minimal 1 hari 7 jam. Saudara, dan saya tidak seperti Smith yang setiap hari bisa bahasa roh keras 7 jam. Tapi saya belajar, saudara. Setiap kali masuk mobil, setiap kali saya duduk, setiap kali saya sendiri, saya akan berbahasa roh. Dan saya akan berkata, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, lingkupi saya, arami saya. Saudara, biarkan rohmu, roh itu membimbing. Saudara, setiap kali baca Alkitab, saudara bilang begini, Tuhan bicara, bicara, bicara. Setiap kali saudara duduk seperti ini, saudara bilang, bicara Tuhan, bicara. Dan itulah cara Roh Kudus membimbingmu. Saudara, pekerjaan atau apapun, mari angkat saudara. Maka saudara akan melihat yang ajaib. Saudara, saya itu melihat dari Bu Iren, saudara. Hari itu Bu Iren masih memegang 125 cabang saudara di Indonesia. Saudara, dan dia akan datang setiap pagi itu di kantor 6:30. Kenapa? 1 jam. Dia doa di kantornya. Saya sering diundang soalnya. Saudara, dia bilang gini, doain kantorku yuk. Ini bank 125 yang saya pegang di seluruh Indonesia. Maka saya datang pagi-pagi 6:30. Dan kami menyembah, saudara. 1 jam. Setelah itu dia akan berkata, yuk temenin saya keliling. Saudara, dan kami akan keliling. Saudara, itu meja demi meja. Sama dia ditumpangin tangan. Cuma semenit. Ya, enggak ada semenit mungkin. Cuma dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, dampaknya saudara tahu. Saya ini saksi hidup. Cabang yang hampir bangkrut. Bang. Saudara, sampai dia disebut orang yang paling bertangan dingin untuk merubah segala sesuatu. Libatkan Tuhan dalam pekerjaan. Minta bimbingannya. Maka saudara akan melihat yang ajaib, saudara. Yang benar-benar ajaib. Saudara, hiduplah dengan taat kepada pimpinan roh. Saudara, barusan ini juga terjadi. Saudara, hari itu mobil saya ini jalan biasa keluar kota. Saudara, dan tiba-tiba saya ngomong begini sama Steve. Sama supir saya. Steve, pelan-pelan. Minggir Steve, ambil jalur pelan. Dia bilang, kenapa Bu? Dia udah tahu lah saya. Saya bilang gini, perasaan saya gak enak. Kita melewati sesuatu. Saudara, dan begitu kita minggir, hitungan gak sampai 5 menit, saudara. Saudara, itu ada mobil buas, saudara ya. Tapi kemudian nabrak, saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin orangnya ngantuk, atau orangnya tidur, atau kehilangan kontrol. Saya gak tahu lah, saudara. Dia ngabut dan nabrak, saudara. Di jalur yang 5 menit yang lalu saya ada di situ. Mari biarkan pimpinan roh. Kalau sudah bilang, Bu, apa Ibu dengar audible? Enggak. Saya cuma tiba-tiba perasaannya gak enak. Dan tiba-tiba ada rasa takut. Saudara, dengan supir saya yang jalan waktu itu 140. Saudara, dan biasanya, maaf katanya, saya 160 aja saya santai. Saya gak pernah takut, saudara. Tapi itu tiba-tiba gak enak. Dan saya tahu itulah roh berkata, minggir dulu. Saudara, melangkahlah. Beberapa kali Tuhan suruh saya melangkah saja. Dan setiap kali kami melangkah, keajaiban terjadi. Saudara, hari itu kami sebar anak-anak itu di 34 provinsi. Dan setiap anak kami cuma kasih pesan, melangkah saja. Saudara, ada satu kesaksian dari Palembang. Saudara, begitu dia masuk ke Palembang, dia tidak tahu mesti ngapain. Saudara, dan dia melangkah. Ini bayangin anak umur 17 tahun. Saudara, dia buat cuma sekitar 100 nasi bungkus. Saudara, dengan telur, dengan sebagainya. Terus dia melangkah, saudara.
dia nanya ke RT RW situ, siapa yang isoman? Saudara, dan kemudian dia mau bagiin makanan. Saudara, RT RW-nya tiba-tiba berkata, silakan aja. Saudara, baru kali ini ada yang mau bagiin makanan buat para isoman. Saudara, dia kasih. Saudara, dan dia kunjungi, dia doakan. Saudara, dan semua yang dikunjungi dikasih nasi bungkus, dikasih vitamin C, sembuh. Saudara, dan kemudian dimintalah sama tempat lain, RT lain, RT RW lain. Singkat cerita, saudara, uang mulai masuk. Diliput sama 4, saudara, koran, media. Saudara, dan dia menerima resmi penghargaan, saudara, dari bupati. Saudara, sekali lagi, beranikah kita melangkah pada waktu Roh Kudus bicara? Saudara, yang kedua adalah keinginan mata. Kalau kita lihat, baca yang kuningnya saja. Dan perempuan itu melihat buah itu sedap kelihatannya. Kita tahu inilah buah pengetahuan, saudara. Saudara, kemudian kita tahu soal akan. Saudara, akan membuat bangsa itu kalah. 1 orang. Saudara, ada beberapa orang yang sering berkata, kenapa sih ibu suka marah-marah, cerewet? Saya berkata karena saudara itu menentukan. 1 orang bisa membuat 1 bangsa habis. 1 orang. Apalagi kalau engkau pemimpin. 1 orang. Kamu bisa menghamiri semua. Saudara, dan banyak orang berkata, karena perzinahan. Terus terang di Alkitab, saudara, ya. Kalau orang yang jatuh karena perzinahan, saudara, itu gak ada efek yang sampai besar-besaran. Saya tidak berkata saudara boleh berzina. Itu tetap dosa. Tetapi dosa yang mematikan, itu lebih dosa yang elit, istilah saya. Gak kelihatan kotor. Saudara, kesombongan, sakit hati, iri, kebenaran diri sendiri. Saudara, dan itu semua hembusan Asmodeus. Menghakimi. Saudara, jangan saudara pikir menghakimi, saudara, itu dosa ringan. Dan sampai keluar dari 12 suku. Kepahitan menghabisi seseorang. Iri membuat Saul gila. Saya berdoa saudara mengerti. Waspadai pagi ini. Saudara, dan dia berkata akan. Lalu akan menjawab Joshua, katanya, benar. Akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Aku melihat di antara jarahan itu jubah yang indah. Dan aku mengambilnya. Saudara, hati-hati dengan keinginan mata. Ini saya nih, ini juga barusan kejadian, saudara. Saya bulan lalu dipanggil ke tempat Pak Hadi. Dan Pak Hadi baru punya rumah baru. Saudara, dan dia bilang, In, mau nggak tidur di rumah baru saya? Dan tidak di hotel. Saya bilang, siap kok, mau. Saudara, dan begitu saya masuk ke rumahnya, wah, saudara. Saudara, ini rumah lebih bagus dari hotel, saudara. Hotel bintang 5 kalah. Saudara, sampai saya juluki White House in Temanggung. Ya, keren banget, saudara. Putih semuanya, semua serba putih. Itu belum bisa memicu apapun dari hidup saya. Sampailah saya ditaruh sebuah kamar. Saudara, dan kamarnya itu pada waktu malam enggak kelihatan apa-apa, saudara. Bagus lah, keren banget. Kayak hotel pokoknya. Tapi enggak kelihatan apa-apa. Maksudnya enggak ada yang membuat saya cur gitu ya. Saudara, dan jam 5 pagi saya buka tuh korden. Saudara, dan saya duduk bersila di ranjang seperti biasa kalau saya berdoa. Dan tiba-tiba saya melihat sebuah pemandangan. Saudara, persis, jadi saya duduk bersila di ranjang saya dengan AC yang enak banget. Saudara, ya, di depan saudara
kacanya segede gaban, kayak kaca hotel. Saudara, dan di depan itu ada apa saudara? Gunung dengan sunrise. Saudara, itu keren ya minta ampun. Terasa saudara tinggal atau di bawah bukit dan melihat matahari berdiri. Saudara ya, wah saya nyembah, wah rasanya hadirat Tuhan bagus. Tapi karena sunrise sebenarnya. Saudara ya, sejujurnya. Saudara, dan saya ini orang paling males kalau mesti ke pantai, lihat sunrise tapi panas. Atau apalagi suruh mendaki Gunung Bromo gitu ya. Aduh enggak lah saudara. Nah bayangkan ini di kamar duduk di AC. Tapi pemandangan adalah gunung saudara. Dan sunrise. Saudara, dan itu tiba-tiba saudara. Masuk ke saya. Siap. Saudara, saya bisa pengen banget punya rumah begitu. Saudara, dan pulang mendadak melihat rumah saya jelek saudara. Mendadak saya gini, aduh kenapa rumah saya kayak begini ya gitu ya. Saudara, dan maaf ya. Ini maaf ke Tuhan ya. Tuhan maafkan Iin yang tidak tahu terima kasih. Saudara, saya itu kalau duduk bersila, saudara, nyembah di kamar saya, depan saya TV saudara. Habis TV tembok saudara ya. Saudara, dan kecenderungannya langsung mencet TV saudara. Tapi ini saya bisa melihat gunung dan cakep banget. Tapi hari itu gak berhenti saudara, sejujurnya. Ada tiba-tiba loh saudara. Saya bisa gini, saya mau cari rumah baru ya, tiba-tiba saudara. Setelah 2 hari, untung cuma 2 hari. Saya doa nyembah Tuhan, Tuhan bilang, sudah tahu putaran terakhir. Kenapa hatimu tiba-tiba pengen rumah? Sudah tahu kamu ini beresin rumah aja males. Ujungnya kamu tinggal 1 kamar. Kenapa masih tiba-tiba pengen rumah gede bagus kayak rumahnya Pak Hadi? Ya, saya bilang, iya Tuhan, ampuni. Dan kemudian saya mulai bersyukur, saya mulai patahkan. Tapi saya mau berkata, setipis itu. Berapa banyak orang yang lihat motor baru. Beli motor baru padahal motornya oke dan tiba-tiba terlibat hutang. Saudara, berapa banyak yang HP kita oke dan beli HP baru. Saudara, berapa banyak saudara yang kita bahkan iri karena saudara pelayanan orang lain. Saudara, dan tiba-tiba kita pindah jalur. Saudara, kita yang dipanggil buat pelayanan. Saudara, dan kita dicukupkan. Saudara, walaupun saudara ya, mungkin kita tidak kaya raya, tapi tiba-tiba kita dibelokkan. Ini satu kesaksian seorang guru saudara di tempat kami. Dengan gaji di Mahanaim saudara sekitar 6 juta. Tiba-tiba saudara dia ketemu sama temannya di Jakarta. Dengan gaji sekitar 14-15 juta. Saudara, dan begitu 1 kali ketemu, hatinya bisa gak bersyukur, marah saudara. Dan tiba-tiba dengan anak-anak kesel. Saudara, dan singkat cerita, pada waktu dia mulai bilang, saya gak bisa hidup segini terus. Saya mau hidup seperti teman saya. Saudara, dan roh ini langsung cepat menyambar. Saudara, tiba-tiba dia ditelepon sama sebuah sekolah di Jakarta. Saudara, dan sekolah ini menawarkan gaji 15 juta di Jakarta. Seingat cerita, dia pindah. Saya blessing, saya bilang, Bu, hati-hati. Tapi dia bilang, saya butuh. Dia ngomong jujur sih, saya butuh uangnya. Saya bilang, apa ada yang kurang hari ini? Dia bilang, gak ada Bu. Anak saya cukup sekolah di Mahanaim. Tapi saya butuh uangnya. Oke, dia pindah saudara. Dan 3 bulan dia nangis ketemu saya. Saudara, dan dia berkata, perjalanan ke tempat kerjanya 2 jam. Pulang 2 jam lagi kalau enggak macet. Saudara, dia yang harusnya
biasanya ya pergi ke sekolah dengan anaknya, pulang dengan anaknya. Dia harus keluar biaya untuk antar jemput anaknya. Saudara, biasanya dia makan pagi dengan anaknya. Saudara, sekarang dia harus, saudara, rantangan. Ya, karena tidak cukup waktu dan sebagainya. Dia yang biasanya ngajarin anaknya, sekarang dia sampai rumah jam 10 malam. Saudara, dan dia harus sewa guru les. Saudara, dan makanan di Jakarta, maaf kata biasa di Mahanaim, dia makan, saudara, apa yang ada di Mahanaim. Sering kali dapat. Pun kalau enggak tinggal turun, kita punya dapur murah, 5.000 sudah dapat. Saudara, sekarang dia makan di Jakarta, sekali makan minimal 50.000. Saudara, dan singkat cerita, dia kena masalah di punggung, enggak tahulah karena apa. Dan dia sedang dalam keadaan sangat terpuruk, terlibat hutang. Yang saya maksudkan bukan berarti saudara tidak boleh cari pekerjaan baru, bukan. Tapi seringkali keinginan kita dipicu oleh nafsu, bukan karena kita dengar suara Tuhan. Dan saya berdoa, jangan biarkan hidup kita dipimpin oleh nafsu. Tapi biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, kita lihat bagaimana menang atas keinginan mata. Ya. Saudara, saya langsung ambil saudara terjemahan yang bagus dari TPT atau The Passion. Tolonglah aku memalingkan mataku dari ilusi, sehingga aku mengejar yang sejati. Saudara, sekali lagi saya berkata, saya tidak berkata saudara harus tidak bekerja. Saya malah berkata, ayo kerja gaspol. Karena ini waktu-waktu terakhir. Saudara, saya tidak berkata bahwa saudara ini waktunya santai. Saudara, ini waktunya saudara prepare. Ini waktunya saudara menggunakan uang dengan sangat bijak. Tetapi saya juga berkata, ini waktunya mengejar yang sejati. Hari ini saya tanya, adakah pelayanan yang sejati? Hari itu, ini ngomong 10 tahun yang lalu. Saudara, ketika saya melayani dari satu gereja ke gereja lain. Saudara, saya itu khotbah dari banyak saudara seminar dan orang kaya. Saudara, saya tahu tempat, saudara ya. Maaf kata, biar bagaimana kan gak bisa bohong. Saya tahu tempat yang ngasih PK-nya tebel sama ngasih PK-nya tipis itu kan saya tahu, saudara. Saudara, bukan masalah jumlah. Ada di beberapa tempat, saudara ya, itu punyanya orang kaya, eksklusif. Saudara, kebaktian itu gak lebih dari 50 orang. Tapi ngasihnya cek, tipis banget, tapi uangnya haleluya banget, saudara. Saudara, kan saya tahu. Saudara, ada di tengah saya, saudara, sibuk melayani. Saya masih melayani di Mahanaim. Saya tidak berarti saya meninggalkan Mahanaim. Dan saya selalu berkata, saya pergi melayani dan toh sebagian besar buat Mahanaim. Tapi hari itu Tuhan bilang, nak, kamu itu khotbah, pelayanan, sudah bukan untuk menyampaikan isi hatiku. Tapi kamu khotbah itu pekerjaan. Itu pekerjaan. Kamu tinggal tanya kok, mereka mau apa? Mereka mau keuangan, lu khotbah keuangan. Mereka mau apa? Mereka mau tentang kepemimpinan, kamu khotbah. Dan kamu khotbah yang menyenangkan mereka. Kamu khotbah yang tidak akan menyinggung mereka. Saya tahu, saudara. Saya nggak mungkin khotbah ya tentang kesombongan sama orang kaya. Karena pasti saya nggak diundang lagi. Dan itu tempat, maaf kata ya, saudara, berlian dan emas mengalir.
Saudara, kadang-kadang saya pulang di tempat dari mereka. Itu bukan cuma cek, saudara. Saya dapat gelang emas. Saya pernah pulang dapat Rolex. Walaupun saya jual buat pelayanan. Tapi saya tahu, saya sudah tidak melakukan yang sejati. Saudara, engkau bisa nyembah. Tapi engkau tahu itu cuma sekedar musik yang enak. Dan tidak ada yang sejati. Engkau bisa main musik. Tapi engkau tahu saat yang sejati keluar. Atau itu cuma pekerjaan. Hari ini saya mau berkata buat setiap kita. Apakah kita masih kenal yang sejati? Atau kita sudah melakukan semuanya karena kebanggaan, kebiasaan, rutinitas, bahkan karena pekerjaan. Kapan terakhir kau disambar Tuhan dan kau menangis? Kapan kau terakhir bertobat dan tersungkur? Kapan terakhir kau melayani benar-benar tepat karena Tuhan yang suruh? Saya berdoa biar kita menangkap. Hari itu saya duduk di kebaktian. Dan Tuhan tiba-tiba bilang, ada orang di ujung pakai baju ini. Kasih uangnya sekian. Saudara, waktu saya noleh, saya cari dan benar ada. Tampangnya kaya banget, saudara. Kaya banget. Sehingga saya berkata, Tuhan, ini menghina. Saya tahu itu bajunya mahal, semua mahal. Mana mungkin saya kasih, waktu itu Tuhan cuma suruh kasih 500.000. Saudara, dan saya belajar bukan rutinitas, tapi yang sejati. Saya melangkah dan saya bilang, Pak, maaf kalau saya salah, maaf. Tapi Tuhan suruh kasih ini. Saudara, dan orang itu nangis. Dia bilang, saya sedang dalam keadaan sangat terpuruk. Saya terlibat hutang sekian M. Dan dia bilang, saya tadi cuma bilang, Tuhan, kasih satu tanda aja, kecil aja. Bahwa engkau peduli sama saya. Bahwa engkau memelihara saya. Dan sanggup tolong saya. Saudara, pelayanan yang sejati akan berdampak dengan ajaib. Pelayanan yang sejati adalah waktu engkau mendengar Tuhan dalam ketepatan. Mari kita teruskan keangkuhan hidup. Ini adalah hembusan yang kesekian kali. Saudara, dikatakan usia termasyur sampai ke negeri yang jauh. Karena ia ditolong dengan ajaib. Sehingga dia menjadi sangat kuat. Setelah ia menjadi kuat dan berhasil, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Amsal 16 ayat 18. Pertama-tama keangkuhan, lalu kejatuhan. Makin besar egomu, makin keras engkau jatuh. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar hati ini berubah. Saudara, ego pada waktu suami ditegur istri. Misalnya, Papa kok pulang malam terus? Papa kenapa sih sekarang sering marah-marah? Wah, langsung ego, saudara. Saudara, pada waktu istri, saudara ya mungkin ditegur anak, marah, saudara. Ego. Saudara, kalau saya bilang marah itu belum tentu meledak ya. Karena setiap orang itu marahnya macam-macam, saudara. Saudara, kalau plekmatis marahnya tidur atau menghindar. Saudara, kalau sanguin marahnya belanja atau sengaja dibuat tertawaan. Kalau koleris marahnya meledak.
Kalau melankolis, marahnya tidak mau konfront. Dan orang itu akan di-delete dari hidupnya. Saudara, marah itu macam-macam, saudara. Tetapi ego itu yang membuat kita marah. Ketika kita tidak bisa mendengar. Ketika kita sudah tidak bisa lagi, saudara, bertobat. Saudara, ini buat saya indikator penting. Siapapun yang sampaikan firman. Kalau hati saya sudah tidak bisa seperti ditusuk pedang. Saya tahu. Saya mulai gak benar. Ada sebuah lapisan yang menolak apapun. Saudara, kadang-kadang ego membuat salah mengerti, saudara. Ada orang yang ingin menolong, kita merasa direndahkan. Saudara, ego membuat saudara kita ini menjauh dari orang-orang. Karena kita berkata, saya bisa sendiri. Saya mau pakai cara saya dan tidak mau pakai cara orang lain. Mari kita cek, saudara, ego kita. Karena itu bisa menghasilkan banyak hal yang negatif. Yang pertama adalah merusak. Setiap ego itu naik, percayalah, hasilnya merusak. Pada saat kita berkata, saya tahu lebih baik. Saudara, dan kita melakukan dengan ego. Walaupun itu memang lebih baik, tetap merusak. Saudara, dan ayatnya berkata, keangkuhan pasti bab jatuh. Dan kemudian makin besar egomu, makin keras jatuhmu. Saya berdoa kita menangkap ini. Kalau saudara tanya, Bu, Ibu bagaimana? Saya gak pernah lepas dari ego. Saudara, setiap kali saya perlu berurusan dengan ego saya. Nih salah satunya, saudara. Saudara, hari itu saya ngomel-ngomel tentang keadaan Mahanaim. Saya ngomel semua tentang keadaan Mahanaim lah. Menurut saya cara kerjanya jelek. Menurut saya lamban. Menurut saya nggak rapi. Saya mulai ngomel semuanya. Saudara, dan kemudian saya mulai tidak bisa menangkap apapun dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya cuma rasa ringan berlalu begitu saja. Dan saya mulai teriak, Tuhan ada apa? Dan hari itu saya tanya sama Ibu Ruth. Saudara, buat saya dia orang yang berani, saudara. Mungkin satu-satunya orang yang berani dan tepat. Ada orang yang berani tapi gak tepat, saudara. Tapi dia adalah orang yang berani dan tepat. Saudara, dan saya bilang begini, Ruth, saya lepaskan dulu dari hukum tidak boleh menjamah yang diurapi. Saya lepaskan dulu dari hukum, ya, tidak boleh berkata yang tidak benar tentang orang yang di atasmu. Itu ada hukumnya semua loh, saudara. Saudara, dan saya bilang, tapi sekarang saya anggap saya konseling sama kamu. Saudara, terus saya bilang begini, kamu lihat saya apa? Hari-hari ini kamu lihat saya apa? Terus dia bilang, maaf ya Bu, sudah dilepaskan kan dari semua tuntutan, dilepaskan. Saudara, dan dia bilang, saya tidak tahu kenapa, tapi ibu kayak kena roh. Dan dia bilang, maaf, istilah saya tante-tante nyinyir, yang ngomel tentang hal-hal yang sangat-sangat tidak penting. Saudara, dan pada waktu dia ngomong begitu, saya langsung bilang, benar banget. Saya tidak bisa melihat yang kekal, saya tidak bisa melihat yang ilahi, saya tidak bisa melihat yang ajaib, saya tidak bisa melihat berkat Tuhan, saya tidak bisa melihat keajaiban Tuhan. Saya sibuk nyinyir dan melihat semua yang negatif. Dan saya bilang, benar banget. Dan dia bilang, maaf ya Bu, maaf. Saya bilang, yes, oke. Pulang saya beresin. Saudara, ayatnya berkata, mari bermegah dengan semua yang Tuhan mau.
saudara, dan Tuhan buat. Ayatnya berkata begini, kalau kamu bermegah bukan karena keberhasilanmu, bukan karena hebatmu, bukan karena kayamu, tapi bermegahlah dengan semua yang Tuhan buat, karena engkau tidak layak. Saudara, itu ayat. Dan tiba-tiba saya sadar, saya bilang terima kasih Tuhan karena Mahanaim brengsek. Dan saya lihat besarnya pengampunanmu. Terima kasih karena kami ini memang enggak layak, bodoh, tapi kami melihat betapa besar pembelaanmu. Saudara, sampai hari ini, aduh saudara, saya tuh kalau lihat, aduh saudara, saya cuma bisa bilang gini, besar anugerahmu. Saudara, semua anak-anak kita, ya, yang di sini kita lihatnya bermasalah, bodoh, gak bisa kerja. Hari ini duduknya itu sama siapa? Bupati, gubernur, TNI, Polri di 34 provinsi. Semua anak-anak ini masuk koran, majalah. Saudara, semua diajak kerja sama-sama. Departemen pendidikan, departemen saudara sosial, bahkan departemen agama. Tapi seringkali kita selalu berkata, saya siapa? Gak peduli siapa kita. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Semakin bodoh engkau dan semakin kau bergantung dengan Roh Kudus, semakin engkau berkata, Roh Kudus bawa aku move. Tuhan sedang mau move dengan kita semua. Di pekerjaan, saudara, Tuhan itu suka. Bayangin Ibu Iren itu sekretaris D3. Gak ada S1, S2. Dia S1, S2 baru sekarang di Mahanaim. Setelah dia lepas pekerjaannya. Dan Tuhan buat dia menjadi the best, saudara. Konselor, the best pengajar, trainer se-Asia Tenggara. Saudara, di bawah dia tuh S1, S2. Bahkan ada S3. Dan itulah Tuhan. Kalau engkau berjalan dengan Tuhan. Saudara, Mazmur 51 ayat 17 The Message berkata begini. Aku belajar menyembah Tuhan saat pride-ku dihancurkan dan dipecahkan. Hidup dengan hati yang hancur, siap untuk cinta. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Saudara, saya mau coba bicara dengan saudara. Setiap minggu ada jutaan gereja. Saya berpikir Tuhan di atas menikmati semua pujian umatnya. Tapi pasti ada satu dua yang tiba-tiba membuat Tuhan berkata, wow, itu menarik hatinya. Dan itu membuat dia melangkah turun. Dia berkata di situ, aku tidak mau cuma Roh Kudus. Aku tidak mau cuma urapan. Aku tidak mau cuma atmosfer. Tapi aku mau turun. Nari. Pesta. Bersama mereka. Apakah pujian kita masih menarik hati Tuhan? Sedemikian. Apakah hari ini Tuhan masih berkata, yuk jalan. Aku begitu terpesona, tertarik dengan engkau. Atau dia mulai berkata, aku mau jalan sama yang lain. Maaf, aku tetap berkati engkau. Aku tetap sayang. Tapi aku sudah tidak bisa jalan dengan engkau. Sudah tidak menarik. Saya berdoa saudara, kita mengerti bahwa ketertarikan Tuhan tidak
waktu kita hebat. Tidak pada waktu kita, saudara, sepertinya wow. Ketertarikan Tuhan pada waktu ada hati yang remuk dan yang hancur. Saya punya cucu kan, saudara ya. Saudara, misalnya nih, ada cucu saya sama ada anak saya, Stephen. Saudara, Stephen ini semuanya wow. Otaknya jauh lebih pintar dari saya. Kesehatannya sempurna. Saudara, dia juga saudara Inggrisnya lebih hebat dari saya. Kayanya juga lebih kaya dari saya. Saudara, dia tahu. Bahkan istilahnya nih ya, saya mau ngomong apa, dia tahu semuanya. Ya. Tapi saya punya cucu, saudara. Ya, umur baru 1,5 tahun. Saudara, dia tidak tahu banyak. Tapi sering kali, saudara, setiap kali dia lihat saya, dia akan buka tangan. Dan dia langsung, begitu saudara. Dia bahkan ngomong aja gak bisa. Dia akan teriak, dan lari ke pelukan saya. Saudara, dan saya tuh gak ngapa-ngapain sama dia. Saudara, dia akan duduk di pangkuan saya. Saudara, dan dia meletakkan baunya. Saudara, seringkali dia buat sangat banyak kekacauan. Saudara, dia selalu pengen makan sendiri. Dan setiap kali dia makan sendiri lebih banyak tumpahnya daripada yang masuk. Tapi setiap kali dia makan, 1 sendok dia, 1 sendok harus saya. Makanya saya bisa tambah gemuk, saudara. Karena apapun, saudara, dia makan waffle, 1 dia, saudara, 1 saya. Saudara, dia makan apapun lah, kentang goreng, 1 dia, 1 saya. Apalagi kalau dia sudah bosan dengan makanan itu, dia lebih nakal lagi. Dia akan ambil semua sendok yang gede, jejelkan ke mulut saya. Saudara, sembari senyum dengan senyum yang kita tahu sama tahu. Saudara, lirikannya pada waktu dia minta. Salah satu yang dia suka kalau di rumah saya itu main air, saudara. Dispenser di tempat dia itu sama papanya dibuat terkunci. Jadi gak bisa dia main dispenser, saudara. Namanya oma ya. Oma itu kan selalu lebih rela daripada orang tua. Kalau di rumah saya dia boleh main dispenser sebanyak-banyaknya. Saudara, jadi dia akan ambil gelas, dia pasang dispenser, ceret, saudara ya. Dia minum, sisanya itu masih banyak. Dia akan buang, saudara. Buang ke kolam, buang nyiram tanaman, pokoknya apapun lah alasannya. Atau dia kasih ke orang, nyiram lagi. Dan dia ambil lagi. Dan itu kesukaannya. Buat saya aqua murah lah buat saya ya, saudara ya. Jadi saya bilang ya sudahlah. Dia bahagia, saya melihat senyumnya itu bahagia. Saudara, dan setiap kali dia mau minta air. Karena di rumah itu larangan total. Jadi papanya tidak boleh dia main air. Dan kalau dia pencet-pencet pun gak keluar airnya. Karena dikunci sama papanya. Saudara, dia akan senyum ke saya dengan manis sekali. Dan dia bilang, artinya 1 lagi. Ya. Dan oma dengan senyum akan bilang. Dan satunya itu bisa 10 kali, saudara ya. 1 lagi. 1 lagi. Kalau pertama dia pintar, saudara. Pertama dia tahu dia sudah tidak 1. Jadi pertama dia bilang gini, 5. Saya bilang, iya. Ini sudah 5, dia tahu. Saya bilang, 5. Terus dia akan mulai, 1 lagi. 1 lagi. Tapi saya akan berkata, iya. Karena saudara, semua dari dia bergantung sama saya. Cuma air yang semurah itu, dia harus bilang, please. Dan itu membuat saya akan berkata, ya. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi itu saya dengan Tuhan.
untuk menghidupi Mahanaim. 1 hari saja saya gak punya kok. Saya akan berkata sama Tuhan, 1 hari lagi. 1 hari lagi. Seluruh mata saya cuma menatap Dia. Saya cuma bisa berkata, Tuhan, Mahanaim ini 5M setiap bulan saya gak bisa. Saya cuma berkata, please. Tapi saya buat tahu 5M buat Tuhan sama seperti aqua buat saya. Gak banyak. Dan tatapan cucu saya yang berkata, please, 1 lagi. Itu tiap hari saya bilang, please, 1 hari lagi melangkah dengan saya. 1 hari lagi Tuhan, buat hidupku ini berkenan. 1 hari lagi, buat hidupku ini bisa menyentuh Engkau. Saya berdoa, ada sebuah pujian, tarian yang tidak muncul biasa, tapi dari setiap teriakan berkata, 1 hari lagi, 1 kali lagi. Biarkan Engkau tersenyum, Engkau berkenan, Engkau disukakan. Saudara, yang terakhir, seringkali kita lebih suka bebas dan di luar tudung. Saudara, seringkali kita suka memilih apa yang kita mau. Hari itu, saudara, hamba-hamba Lot bertengkar. Dan pada waktu hamba-hamba Lot bertengkar dengan hamba-hamba Abraham, Abraham berkata, pilih. Kalau Lot mengerti siapa Abraham, kalau Lot tahu dia butuh tudung, dia akan berkata, Bapak, aku akan didik hambaku, tapi jangan suruh aku pergi. Saudara, hari itu Elia berjalan dan berkata sama Elisa, tinggal di sini. Dan dia berkata, jangan suruh aku, biarkan aku bersamamu. Dia bilang, di sini, di tempat yang kedua, dia bilang, enggak, ini pilihanku, jalan dengan engkau. Hari itu Naomi berkata, aku tidak punya apa-apa. Ruth bilang, aku mau sama engkau. Kamu mau apa? Gelandang sama aku. Dia bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Hari ini seberapa kita mengerti ini? Hati-hati, jangan sampai kita menjadi agamawi dan bukan yang ilahi. Agamawi akan mencari orang yang baik, kompeten. Ilahi akan mencari yang hancur, yang mau diubahkan. Agamawi akan kenyang dengan semua yang baik. Ilahi akan selalu haus dan lapar. Dan berkata, Tuhan, I want more. I want more. Saudara, agamawi akan membangun fasilitas. Ilahi akan bergerak di tempat tidak ada apapun. Tidak ada fasilitas. Bahkan seolah tidak ada jalan. Karena di mana tidak ada jalan, di mana ada banyak tantangan, disitulah yang ilahi. Tuhan sendiri akan membelah lautan.
Saudara agamawi akan membangun tembok-tembok pemisah. Tapi ilahi akan membuat jembatan. Bahkan kita mendatangi yang sakit, yang gila, yang aneh. Saya berdoa supaya kita mengerti, karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang sehat. Aku datang untuk orang yang sakit dan berdosa. Saudara, maaf, kadang-kadang kita merasa terlalu sudah baik. Kita merasa sehat. Kita merasa kita tidak perlu. Saudara, kita tidak perlu teguran lagi. Sehingga dia berkata, nah aku berkati, aku sayang, aku bangga. Tapi yang memerlukan aku yang lain. Yang sakit, yang hina, yang rusak, yang berkata I want more. Terakhir, mari pakai berkat Tuhan dan cara Tuhan. Yesaya 48 ayat 17 dan 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang mengajar supaya engkau beruntung, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau mendengarkan dan memperhatikanku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Aku menjamin mereka selamanya. Saudara, saya berdoa, saudara ini menangkap 55 tahun saya berjalan dengan Tuhan. 55 tahun saya memilih apa kata Tuhan dan bukan kata orang. 55 tahun pada waktu Tuhan bahkan menawarkan. Hari itu saya memulai Mahanaim. Saudara, dan Tuhan bilang begini, pilih nak, aku kasih kamu fasilitas, pabrik, gedung yang bagus. Aku kasih semua yang kau butuh dan sustain setiap bulan. Tetap jalan dan ada. Tapi aku tidak ada di situ. Aku cuma memberkatimu. Rohku tetap ada bersamamu. Dan saya bilang, Tuhan, kalau jalan dengan engkau bagaimana? Kau akan menghadapi ribuan orang. Dan kau cuma punya 5 roti. Engkau akan menghadapi laut. Dan kau bahkan tidak punya perahu. Engkau akan menghadapi padang gurun. Dan kau membawa jutaan orang. Dan kau tidak tahu dari mana air ada. Tetapi aku akan menyediakan roti dari 5 itu menjadi 10.000 bahkan lebih dari itu. Aku akan membuka jalan pada saat ada laut membelahnya dan kau berjalan bersamaku. Aku akan menghentikan badai. Aku Tuhan yang bahkan di padang gurun akan menjamu engkau dengan sebuah pesta yang tidak berhenti. Aku akan menjamu engkau dengan kebun-kebun mawar, dengan pohon-pohon kurma, tapi juga dengan daging, dengan wine yang terbaik. Saudara, dan hari itu saya berkata, aku pilih berjalan dengan engkau. Aku pilih Tuhan untuk selalu menikmati jalanmu, karyamu, keajaibanmu. Dan sampai hari ini dia tidak pernah bohong.
Dia menghujani saya dengan mawar setiap minggu. Saudara, tidak ada minggu yang saya tidak dapat bunga mawar hidup yang bagus dan keren-keren. Saudara, dia menghujani saya dengan daging yang terbaik. Saudara, tidak pernah. Saudara, kami kehabisan daging. Kami selalu dilimpahi dengan makanan-makanan surgawi menurut saya. Saudara, bayangkan orang kirim wagyu. Saudara, orang kirim udang, lobster. Saudara, kepiting Alaska. Di tengah kami adalah budak-budak yang tidak mengerti. Saya aja lihatnya sebel. Saudara, itu kepiting Alaska yang wah, 1 ekor tuh 6 juta kalau di Indonesia. Saudara, itu dibikin apa? Dipotong-potong. Saudara, dan dibikin sup dan soto. Saya berkata, itu cara makannya gak begitu. Mereka jawab begini, kami juga gak mudeng bu, katanya ya. Kalau kami makan mentah dicocol sama saus, kami juga gak suka. Dibuat soto dan sop begini lebih enak, katanya. Saudara, kami ini budak-budak yang benar-benar gak tahu. Gak tahu. Tapi saya ngerti, karena hari itu pertama kalinya, saudara, dulunya saya nggak pernah punya daging. Jadi saya kasih makan anak-anak rumah singgah itu selalu soto, mie instan dan sebagainya. Hari itu kami dapat donatur dan kami bikin empal. Saudara, itu anak-anak ada umur 15, 16. Lihat empal, mereka bilang apa? Bu, ini apa? Seperti karet. Seumur hidup mereka nggak pernah makan. Dan saya bilang coba disuir, makan dikit-dikit. Beberapa makan, beberapa dibuang, saudara. Kenapa mereka tidak mengerti? Saudara, pertama kalinya saya kasih sepotong keju di roti mereka bilang apa? Ini sabun. Mereka tidak pernah makan. Saudara, dan itulah kami. Tapi kami ini dimanja Tuhan. Kami jalan dan kami melihat Tuhan bilang gak apa-apa nak. Kamu sangka empal itu karet, aku tetap kasih pelan-pelan enak makan. Sampai mereka hari ini bisa menikmati. Saudara, mereka sangka keju sabun, mereka bilang, Tuhan bilang gak apa-apa nak, aku kasih. Tapi apa yang membuat Tuhan terus jatuh cinta? Saudara, bulan lalu kami dapat 1 kerat, 2 kerat malah anggur terbaik. Saudara, kemarin saya dapat lagi, wah saudara, anggur terbaik. Saya sampai berkata, Tuhan, kenapa Kau jatuh cinta dengan kami? Dan Tuhan cuma bilang, karena kalian mau jalan dengan aku. Mau jalan dengan aku. Dan tidak memilih kenyamanan. Hembusan dari Asmodeus. Keangkuhan. Kebenaran diri sendiri. Hari ini, seberapa kita berkata, aku pilih jalan dengan Tuhan. Lebih dari segalanya. Saya mau ajak saudara menyanyikan lagu yang sangat lama. Ajari aku mengenal isi hatimu. Ajari aku, lagu Sasa. Ajari aku mengerti perasaanmu. Mengerti tentang jantungmu. Biarkan aku punya
Kapan terakhir kita berjalan dengan Tuhan karena kita benar-benar tidak sanggup? Satu langkah pun tanpa Tuhan kita hancur. Satu langkah pun tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Berapa lama kita memakai semua kenikmatan dunia sampai hati kita sudah menjadi begitu biasa dan tidak ada rasa syukur. Kapan terakhir kita begitu bersyukur buat apa yang Tuhan buat? Kapan terakhir kita tanya dan berkata, Tuhan, Engkau mau apa? Bongkar hatiku, tusuk lagi supaya aku bisa mencari dan menyatu dengan Engkau. Kapan terakhir kita lihat mujizat? Kapan terakhir kita melonjak hati kita lihat jiwa-jiwa? Dan kapan terakhir kita menangis bersama Tuhan? Kita tertawa bersamanya. Ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku.
cari aku.